Assalamualaikum anak-anak. Wah, senang sekali nih kita udah bisa belajar lagi. Setelah kemarin kita liburan, kita refreshing. Gimana liburan kemarin? Seru ya? Nah, semoga liburan kemarin kalian bisa mempelajari banyak hal yang mungkin belum kalian temui selama di bangku sekolah. Kalau sekarang udah siap belajar anak-anak? Oke, kalau udah siap, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran di awal semester 2 ini, kita akan belajar mengenai cuaca. Oke, ada yang tahu apakah cuaca itu? Nah, cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi pada waktu tertentu dan wilayah tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Oke, jadi cuaca apa ya? Cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi pada waktu tertentu dan wilayah tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Cakupan cuaca itu lebih sempit. Nah, karena cakupan cuaca itu lebih sempit, mengakibatkan adanya perbedaan cuaca pada wilayah-wilayah tertentu. Contoh, apabila di Jakarta cerah, ternyata di Bekasi itu sudah berawan, sudah mendung. Nah, dalam waktu yang sama, ternyata di Bogor itu sudah hujan. Nah, jadi terdapat perbedaan cuaca antara di Jakarta, di Bekasi, dan di Bogor. Oke, mengapa? Karena cakupan cuaca lebih sempit. Kalian tahu, kita dapat memprediksi cuaca di waktu yang akan datang. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengamati 5 unsur cuaca. Apa saja 5 unsur cuaca itu? Nah, yang pertama ada suhu. Jadi, setiap tempat atau setiap wilayah itu memiliki perbedaan suhu. Sehingga suhu itu juga menjadi sebab adanya perbedaan cuaca di berbagai wilayah. Selain suhu, ada juga kelembapan udara, lalu tekanan udara, curah hujan, dan keadaan awan serta angin. Nah, kalian tahu, di Indonesia sendiri itu terdapat sebuah lembaga negara yang khusus menangani mengenai keadaan alam di negara kita. Ada yang tahu kira-kira lembaga apa itu? Ya, betul, yaitu BMKG. Apa ya BMKG itu? Jadi BMKG itu singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lembaga ini bertugas untuk mengamati serta mempublikasikan bagaimana keadaan alam yang ada di negara kita, termasuk cuaca. Sekarang kita akan membahas simbol-simbol mengenai cuaca. Nah, sudah ada yang tahu seperti apa simbol-simbol cuaca? Oke, jadi kita akan mempelajari 5 simbol cuaca yang umum digunakan di negara kita. Oke, simbol yang pertama yaitu simbol matahari yang bersinar cerah. Nah, simbol ini menandakan bahwa cuaca saat itu sedang cerah. Kemudian, simbol yang kedua disimbolkan dengan matahari yang tertutup oleh awan. Nah, artinya saat itu cuaca sedang cerah berawan. Kemudian, simbol ketiga dilambangkan dengan awan yang mulai bergerombol. Ada awan yang bergerombol dan berwarna kelabu, ya. Artinya saat itu cuacanya sedang berawan atau mendung.
Kemudian yang keempat, yaitu disimbolkan dengan awan kelabu yang sudah mulai turun hujannya, sudah mulai rintik-rintik. Itu artinya cuaca saat itu sedang hujan. Kemudian simbol yang kelima, yaitu ada awan yang sudah turun hujan, kemudian ada petirnya. Nah, artinya cuaca saat itu sedang hujan dan disertai petir. Oke, sampai sini anak-anak sudah paham? Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat dari adanya cuaca untuk makhluk hidup. Nah, sekarang Ustazah mau tanya nih, kira-kira ada yang tahu apa saja ya manfaat cuaca? Ya, ada banyak sekali manfaat cuaca yang dibutuhkan oleh makhluk hidup termasuk manusia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat dari cuaca cerah. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwa cuaca cerah itu sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Kenapa? Karena ketika cuaca cerah, semua makhluk hidup dapat lebih leluasa beraktivitas dengan lebih baik. Contoh, manusia dapat memanfaatkan sinar matahari ketika cuaca cerah untuk menjemur pakaian, menjemur bahan makanan, berolahraga, dan lain-lain. Dan ternyata sinar matahari ketika cuaca cerah itu dapat membantu merubah provitamin D menjadi vitamin D yang dibutuhkan oleh tulang agar lebih kuat. Selain itu, hewan juga membutuhkan cuaca cerah untuk lebih leluasa dalam berburu. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan cuaca cerah agar dapat berfotosintesis. Selanjutnya, kita akan membahas cuaca yang kedua, yaitu cuaca hujan. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan bagaimana jika bumi kita tidak turun hujan selama setahun. Wah, kira-kira bagaimana jadinya bumi kita ya? Mungkin bumi kita akan kering kerontang. Nah, itu dia. Hujan adalah salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Jadi apabila turun hujan, kalian jangan mengeluh, tapi harus berdoa. Nah, jadi air hujan yang turun akan diserap ke dalam tanah dan akan menjadi cadangan air tanah yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk manusia, namun tumbuhan dan hewan pun juga merasakan manfaat dari adanya cuaca hujan. Dengan adanya air hujan, tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup. Selain memiliki manfaat, ternyata cuaca juga memiliki pengaruh loh terhadap kebiasaan manusia. Nah, kira-kira apa aja ya kebiasaan-kebiasaan itu? Oke, kita akan mulai membahasnya. Yang pertama adalah pakaian. Ketika cuaca cerah, umumnya pakaian yang akan kita gunakan adalah pakaian yang dapat menyerap keringat. Mengapa? Karena umumnya suhu akan lebih panas dan kita akan lebih mudah berkeringat, sehingga kita akan membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Lain halnya dengan ketika kita berada di cuaca hujan. Ketika cuaca hujan, suhu akan lebih dingin, sehingga kita akan lebih membutuhkan pakaian yang lebih tebal agar dapat melindungi diri kita dari dinginnya suhu. Lalu, selain pakaian, apa lagi? Oke, yaitu makanan dan minuman. Ternyata, cuaca juga dapat mempengaruhi selera makanan dan minuman. Ketika cuaca cerah, suhunya akan lebih panas, sehingga makanan dan minuman yang dibutuhkan adalah makanan dan minuman yang lebih menyegarkan. Mengapa? Karena
makanan dan minuman yang lebih menyegarkan dapat membantu untuk menghilangkan dahaga. Lain halnya dengan ketika di cuaca hujan. Karena suhunya dingin, maka makanan dan minuman yang dibutuhkan adalah makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Sehingga tubuh kita akan lebih hangat dan dapat lebih terlindung dari cuaca dingin. Pernahkah kalian mengalami perubahan cuaca yang begitu cepat? Seperti ketika pagi hari hujan, kemudian siang hari kembali cerah, dan malam harinya hujan kembali turun. Nah, kira-kira apa saja yang menyebabkan adanya perubahan cuaca? Nah, umumnya cuaca berubah karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah perubahan kondisi permukaan air laut, kemudian perubahan suhu, dan adanya rotasi bumi. Namun, perubahan cuaca yang begitu cepat sering terjadi karena adanya pemanasan global. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, pemanasan global terjadi apabila permukaan bumi mengalami peningkatan suhu yang ekstrim. Nah, peningkatan suhu yang ekstrim ini dapat menyebabkan pemanasan global. Dampak dari pemanasan global adalah mencairnya gunung es yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Sehingga apabila gunung es ini mencair, hal ini dapat memicu peningkatan kondisi permukaan air laut secara tiba-tiba. Nah, jika permukaan air laut meningkat secara tiba-tiba, hal ini dapat membuat cuaca seketika mudah berubah-ubah. Itulah mengapa kita harus menjaga bumi kita agar tetap lestari dan dapat kita turunkan pada generasi yang akan datang. Alhamdulillah, selesai pertemuan kita pada kali ini. Dan agar kalian lebih paham, Ustazah sudah menyiapkan tugas yang dapat kalian kerjakan di akhir video. Kalau begitu, Ustazah cukupkan pertemuan kita kali ini. Dan tetap selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk berdoa dan melaksanakan ibadah lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.